Oke, yang pertama di sini yaitu kita masuk di bab 1 mengenai dimensi 3. Apa sih yang kita pelajari di dimensi 3 ini? Apa sih tujuan kita mempelajari dimensi 3 ini? Nah, silahkan diikuti slide selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran yaitu siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan titik ke bidang. Pengalaman belajar yang diharapkan dalam pembelajaran adalah 1. Mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik. Yang kedua yaitu mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Yang ketiga yaitu mengkonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam dimensi 3 bangun ruang beraturan. Di sini masih ingat ya? Ada gambar kubus. Kubus di sini merupakan bangun ruang sisi datar, di mana volume kubus itu rumusnya gimana? Volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Ada juga luas permukaan kubus, di mana luasnya adalah 6 kali S pangkat 2. Selanjutnya, contoh yang kedua mengenai bangun ruang, ada balok. Balok di sini juga merupakan bangun ruang sisi datar. Nah, balok di sini volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dengan luas permukaannya apa? Luas permukaannya yaitu 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Contoh ketiga itu merupakan apa? Ya, gambar prisma. Prisma di sini juga merupakan bangun ruang sisi datar ya, di mana volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling dikali dengan tinggi. Contoh yang keempat yaitu limas. Limas di sini yaitu volumenya adalah 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Dengan luas permukaan yaitu luas alas ditambah luas selimut. Contoh selanjutnya yaitu silinder atau kita kenal tabung ya biasanya. Kita kenal dengan tabung, ini merupakan bangun ruang sisi lengkung, di mana mempunyai volume yaitu πr kuadrat dikali dengan T. T di sini merupakan tinggi, dan Pi-nya bisa juga dengan menggunakan 22/7 atau 3,14. R di sini adalah jari-jari. Jari-jari apa? Jari-jari adalah setengah diameter lingkaran. Terus luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Contoh selanjutnya adalah kerucut. Kerucut ini juga merupakan bangun ruang sisi lengkung, di mana volumenya adalah πr kuadrat dikali dengan tinggi. Luas permukaannya adalah πr kuadrat ditambah πrs atau sama dengan πr dikali dengan R plus T ditambah dengan luas selimut. Contoh selanjutnya adalah contoh 7 atau yang terakhir, yaitu bola. Bola juga merupakan bangun ruang sisi lengkung, di mana mempunyai volume yaitu 4/3 dikali dengan πr pangkat 3. Dengan luas permukaannya adalah 4 πr kuadrat. Nah, tadi itu merupakan pengenalan mengingatkan kembali atau
representasi dari macam-macam bangun ruang ya, yang telah kalian pelajari sejak SD ya. Sejak SD sudah pernah diajari atau dikenalkan dengan macam-macam bangun ruang tadi. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai dimensi 3 tadi. Kita akan mempelajari mengenal yang dinamakan titik, garis, dan bidang. Berikut adalah pengertian dari titik. Titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Sedangkan dalam dunia matematika, titik merupakan suatu yang punya kedudukan, tetapi titik tidak punya ukuran. Dalam dunia matematika, nama titik biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, seperti A, atau berarti dibaca dengan titik A. Selanjutnya yaitu garis. Pengertian dari garis itu sendiri adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak hingga. Model atau representasi suatu garis misalnya seperti seutas benang atau tali lurus yang dapat diperpanjang kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak hingga. Garis hanya mempunyai ukuran panjang. Berbeda dengan titik yang diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sedangkan garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, I, K dengan huruf kecil dan seterusnya, atau dua buah huruf kapital seperti A, B, C, D, B, A dengan menggunakan huruf kapital dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pengertian bidang. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu bidang garis. Jadi, pada sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Model sebuah bidang adalah pertemuan sebuah kertas yang dapat diperlebar ke semua arah. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar, serta diberi nama dengan menyebut titik-titik sudut dari bidang tersebut atau memakai huruf alfa, beta, dan theta dan seterusnya. Nah, modelnya di sini yaitu menggunakan sebuah kertas ya, atau bisa juga buku kalian. Nah, buku kalian itu yang dimaksud dengan bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan sisi-sisinya dari contoh buku itu bisa disebut dengan titik A, B, C, dan D, karena buku kalian itu kebanyakan adalah membentuk persegi atau persegi panjang kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu kedudukan garis, bidang, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama yaitu kedudukan titik terhadap garis. Gambarnya seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Dibaca dulu pengertiannya. Contoh gambarnya seperti ini ya. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap garis. Dua buah garis dapat dikatakan sebagai berikut. Berarti ada 4 ketentuan dari kedudukan garis terhadap garis, yaitu yang pertama adalah berpotongan. Berpotongan itu gimana? Berpotongan itu adalah jika sebuah garis bertemu di sebuah titik. Contohnya seperti gambar A di sini. Gambar 1 ya. Gambar 1. Terus yang kedua yaitu berhimpit. Berhimpit adalah suatu
jika seluruh titik yang dilewati garis G juga dilewati garis H. Seperti contoh 2. Gambar 2 itu. Terus yang C adalah sejajar. Sejajar itu gimana? Jika kedua garis berada pada bidang yang sama dan tidak akan bertemu pada suatu titik. Seperti gambar 3. Bersilangan. Bersilangan adalah jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Seperti gambar 4. Dan yang terakhir yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3, terletak pada bidang. Dikatakan terletak pada bidang itu jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik-titik pada bidang. Tidak ada jarak antara garis dan bidang. Seperti gambar 1. Yang kedua yaitu sejajar dengan bidang. Sejajar dengan bidang itu seperti apa? Jika seluruh titik pada bidang garis memiliki jarak yang sama terhadap titik. Misalnya, jarak titik A di garis terhadap titik A aksen atau bayangannya, yaitu A aksen itu bisa juga disebut bayangan dari titik A adalah sama dengan jarak yang B, seperti gambar kedua. Yang ketiga atau C yaitu memotong bidang. Jika garis dan bidang saling tegak lurus. Gambarnya seperti gambar 3 itu yang paling bawah. Yang kelima ya selanjutnya. Yang kelima yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Itu ada 3 macamnya ya, yaitu berhimpit. Yang pertama berhimpit itu jika seluruh titik yang ada di bidang alfa berada pada bidang beta, gambar A. Terus dikatakan sejajar itu jika titik pada kedua bidang berada pada jarak yang sama. Contohnya seperti gambar B. Berpotongan itu gimana? Berpotongan adalah jika kedua bidang bertemu di sebuah garis seperti contoh gambar C. Yaitu permasalahan soal G. Yang pertama yaitu contoh soal jarak titik dengan titik. Ini soal kita yang pertama yaitu kubus ABCD dan EFGH dengan panjang sisi 12 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Tentukan jarak titik P ke titik G. Nih, yang pertama ya, jika ada soal seperti ini, langkah awal itu kita menggambarkan kubus dengan titik ABCD dan EFGH seperti gambar di sini. Ini kita sudah menggambar kubusnya ya. Terus di situ diketahui dengan panjang sisi 12 cm. EFGH, ABCD dan EFGH ini panjang sisinya sama yaitu 12 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal bidang ABCD. Bidang ABCD mana? Bidang ABCD adalah bawah sini atau dasar dari bangun kubus ini yaitu ABCD. P adalah diagonal titik. Berarti diagonal bidang ABCD. Berarti kalau diagonal bidang itu tempatnya adalah di tengah-tengah bidang ABCD, diberi tanda titik P. Tentukan jarak titik P ke G, ditarik garis titik P ke G. Nah, kita di sini disuruh menentukan jarak titik P ke
G. Penyelesaiannya langkah awal yaitu dicari dulu P dan G. Kita di sini mencari dulu titik AC-nya. Atau yang kita cari sebelumnya adalah di sini kita mencari titik PC. Fokus ke segitiga di sini. Ada segitiga PCG. PCG. Ya. Di sini PC atau CP ini adalah setengah dari garis AP, ya. P di sini PC adalah setengah garis AC. Jika kita ingin mencari setengahnya garis PC, kan berarti kita harus mencari dulu garis AC-nya. Garis AC, untuk mencari garis AC di sini adalah kita mencari dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras, ya. Masih ingat ya rumus Pythagorasnya? AC sama dengan akar dari CG ditambah dengan GP. Sisinya kan tadi sama. Ya, sisinya tadi sama yaitu 12, berarti CG di sini sisinya 12. GP di sini juga sisinya adalah 12. Untuk mencari AC yaitu rumusnya akar dari CG kuadrat ditambah dengan GP kuadrat. Berarti berapa? CG yaitu garis CG berapa? 12 cm. Berarti 12 cm kuadrat ditambah dengan garis GP. Panjang garis GP adalah 12 cm juga. Berarti ditulis 12 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu berarti berapa? 12 kuadrat itu sama aja dengan 144. 144 ditambah dengan 144 itu hasilnya adalah 288. Jadi di sini akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat yaitu akar 228. Kan masih bisa disederhanakan lagi. Akar dari 288 itu sama aja 144 dikali dengan 2. Hasilnya sama yaitu 288. Akar dari 144 adalah 12. Jadi di sini ditulis 12 akar 2 panjang dari AC. Selanjutnya sudah ketemu ya, nilai AC-nya adalah 12 akar 2. Tadi PC adalah setengah dari AC, maka panjang AC adalah setengah dikali dengan 12 akar 2, hasilnya adalah 6 akar 2. Terus AC panjangnya adalah 2. Tadi AC panjangnya adalah 6 akar 2, sementara PC adalah setengah dari AC. Berarti benar ya, sehingga PC adalah 6 akar 2 dengan CG panjangnya tadi adalah 12. Selanjutnya yaitu kita mencari tentukan jarak titik P ke G. Berarti kita mencari garis PG. PG di sini adalah rumusnya akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat. PC kuadrat tadi adalah berapa? PC kuadrat tadi adalah 6 akar 2 kuadrat. CG-nya adalah 12. Jadi akar dari 6 akar 2 kuadrat yaitu 72 ditambah dengan 12 kuadrat yaitu 144. Akar 72 ditambah 144 yaitu akar 206. Dari sini akar 206 itu bisa disederhanakan yaitu 36 dikali dengan 6 hasilnya kan sama 216. Jadi hasil dari akar
36 yaitu 6, berarti bisa ditulis 6 akar 6. Jadi jarak titik P ke titik. Contoh soal selanjutnya yaitu mengenai titik dengan garis. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Langkah pertama yaitu sama, kita menggambarkan dulu kubus ABCD dan EFGH. Sudah diketahui yaitu panjang rusuknya sama, 4 cm. Kita disuruh menentukan jarak antar titik F dengan diagonal BH. Jarak titik F dengan diagonal BH. Berarti titik F kan di sini ya. BH berarti membentuk segi 3. Gambarnya seperti ini. Ada titik PBFH. Langkah yang pertama, langkah awal yaitu kita mencari dulu panjang FH. Panjang FH rumusnya apa? Untuk mencari panjang FH di sini rumusnya adalah EF ditambah dengan EH. EF ditambah dengan EH kuadrat. Berarti untuk mencari FH itu sama dengan akar dari EF kuadrat ditambah EH kuadrat. Tadi sudah diketahui panjang rusuknya adalah 4 cm. Berarti EF itu panjangnya adalah 4 cm dan EH-nya adalah 4 cm. Dimasukkan ke dalam rumus berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa? 4 kuadrat itu sama aja dengan 16. Berarti 16 ditambah dengan 16 hasilnya adalah 32. Berarti akar dari 32 itu berapa? Disederhanakan berarti 16 ditambah 16 32, berarti 32 itu sama aja dengan 16 dikali dengan 2. Akar dari 16 adalah 4. Jadi FH-nya adalah 4 akar 2. Terus selanjutnya kita mencari panjang BH. Panjang BH di sini rumusnya ini ya, gambarnya di sebelahnya. Di sebelahnya gambar bangun kubus. FH kuadrat, akar dari FH kuadrat ditambah BF kuadrat. Itu adalah rumus mencari BH. FH kuadrat tadi hasilnya berapa? Yaitu 4 akar 2 kuadrat. Berarti dimasukkan ya, FH tadi 4 akar 2 berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah BF-nya adalah 4 cm berarti 4 kuadrat. 4 akar 2 kuadrat itu kan berarti sama aja 4 dikali 4 terus akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu berapa ya? Masih ingat enggak? Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 2. 4 dikali 4 hasilnya 16 dikali dengan 2 ditambah dengan 4 akar 2 adalah 16 hasilnya adalah akar 48. Akar 48 itu sama dengan 16 dikali dengan 3. Berarti akar dari 16 adalah 4. Jadi panjang BH adalah 4 akar 3. Jarak titik F dengan garis BH sama dengan panjang garis PF. Jika luas segitiga BHF diketahui yaitu luas BHF sama dengan setengah PF dikali BH atau lurus BH. Rumus luas BHF yaitu setengah BH dikali dengan PF. Maka setengah PF dikali BH itu sama dengan setengah BH dikali PF. Sama ya? Setengah PF dikali BH itu atau bisa juga ditulis PF dikali BH sama dengan BF dikali dengan FH. PF sama dengan BF dikali dengan FH per BH. Tadi panjang BF-nya berapa?
panjang BF-nya tadi adalah 4 cm. Terus panjang FH-nya tadi yang pertama kita cari tadi kan panjang FH berapa tadi? 4 akar 2. Selanjutnya yaitu BH. Yang kedua kita cari tadi berapa? 4 akar 3. Di sini dari akar ini, dari ini berarti bentuk rasional ya. Berarti 4 dikali 4 akar 2 per 4 akar 3. Di sini cara pengoperasiannya masih ingat dengan mengalihkan akar sekawan. Kalau ada akar seperti ini berarti caranya yaitu dikalikan akar sekawan. 4 dikali 4 akar 2 per 4 akar 3 berarti dikali dengan akar sekawannya berarti berapa? Akar sekawannya adalah 4 akar 3. Berarti panjang PF adalah 4 per 3 akar 6 cm. Yang C yaitu contoh soal volume bangun ruang. Soal yang ketiga yaitu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P dan H berturut-turut terletak pada pertengahan FG dan HG. Perpanjangan garis BP, DG, dan CG berpotongan di titik T. Tentukan volume limas TB, CD. Berarti langkah awal itu sama. Kita menggambarkan dulu kubusnya. Kubus ABCD dan EFGH dengan bidangnya itu. Terus di sini panjang rusuknya sama ya 6 cm, di mana titik P dan H itu berturut-turut terletak pada pertengahan garis FG dan HG. Berpanjangan di garis BP, DG, dan CG berpotongan di titik T. Penyelesaiannya pertama yaitu berarti di sini dari gambar ini kita mendapatkan sudut CDT, di mana sudut CDT itu merupakan tangan dari GHT. Berarti rumusnya adalah CT per CD itu sama dengan GT per GH. CG dan GT per CD itu sama dengan GT per setengah CD. CG plus GT sama dengan 2 dikali dengan GT. CG tadi atau rusuknya tadi diketahui adalah 6 cm, berarti CG-nya itu adalah 6 ditambah dengan GT sama dengan 2 GT. Di sini kita mencari apa? Panjang dari GT, berarti 6 sama dengan 2 GT dikurangi dengan GT. Kenapa dikurangi? Karena pindah ruas yang awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Ketemu yaitu 6 GT atau GT-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan di soal tadi apa? Yang ditanyakan adalah tentukan volume limas TBCD. Volume limas tadi rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali dengan tinggi. Berarti volume sama dengan sepertiga dikali luas alasnya adalah setengah kali BC kali CD, tingginya adalah CT. Berarti sepertiga dikali setengah kali 6 kali 6 dikali dengan 6. Karena apa? Panjang rusuknya adalah sama tadi ya. Volumenya ketemu berarti 36 cm kubik. Selanjutnya yaitu contoh soal sudut pada bangun ruang. Contoh soal selanjutnya yaitu nomor 4 atau soal yang terakhir yaitu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. H dan P adalah titik tengah HG dan FG. Jika alfa adalah sudut yang dibentuk bidang BDFH dengan bidang ABCD, maka nilai dari sin alfa adalah yang pertama sama, kita gambar dulu kubusnya. Di situ kubus
ABCD dengan bidang ABCD dan EFGH. Dengan panjang rusuknya yaitu 6 cm ya tadi, di mana H dan P adalah titik tengah dari HG dan FG. Berarti tadi ya, berdasarkan soal 2 yang tadi diketahui panjang GT-nya adalah 6, sehingga OC sama dengan setengah dikali dengan AC. OC sama dengan setengah dikali dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan tadi kan di sini diketahui panjang rusuknya adalah 6 cm. Berarti AB-nya panjang sisinya 6 cm dan BC-nya juga sama yaitu 6 cm. Berarti setengah dikali dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Setengah dikali dengan berapa berarti? 6 kuadrat itu kan sama aja dengan 36. Berarti 36 ditambah dengan 36 hasilnya adalah 72. 72 itu sama aja dengan 36 dikali dengan 2. Jadi akar dari 36 adalah 6. Berarti bisa ditulis 6 akar 2. Berarti setengah dikali dengan 6 akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Terus di situ tadi CT itu apa? CT itu panjangnya tadi loh. Ya. CT itu sama dengan 6 ditambah dengan 6, atau CT itu adalah nilai keseluruhan dari panjang CG dan panjang GT. Jadi hasilnya adalah 12. Maka OT sama dengan akar dari OC kuadrat ditambah CT kuadrat. OC tadi yang sudah dicari tadi, kita mencari panjang OC. Ketemu berapa tadi? 3 akar 2. Jadi OC-nya adalah 3 akar 2 dan CT-nya adalah 12. CT adalah 2 kali tadi ya, panjang CG dan panjang GT tadi. Jadi akar 3 dikali akar 3 akar 2 di kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Berarti ketemu berapa itu? 3 akar 2 dikuadratkan hasilnya berapa? 3 kali 3 9. 2 dikuadratkan hasilnya adalah 2. Berarti 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. 12 kuadrat hasilnya adalah 144. Jadi akar 18 ditambah 144 itu hasilnya adalah akar 162. Akar 162 disederhanakan menjadi berapa? Sama aja dengan 81 dikali dengan 2. 81 bisa diakarkan, berarti akarnya 9 akar 2. Panjang OT adalah 9 akar 2. Terus diperoleh sin alfa adalah CT per OT. CT tadi 12 per 9 akar 2 adalah panjang dari OT. Berarti 12 ini dikalikan akar sekawannya juga ya. Berarti 12 akar 2 per 9 akar 2. Hasilnya yaitu 12 per 18 akar. Sekian itu pengenalan kita mengenai dimensi 3 ya, yang mana tadi kita mengenal apa yang namanya titik garis bidang, terus kedudukan dan latihan soal. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu ya mengenai materinya. Jangan lupa dirangkum tadi isi dari PPT ini dan file yang saya kirim. Terus minggu depannya kita baru latihan soal mengenai dimensi 3. Terima kasih, selamat belajar.